wih abang juara gitu. Oh. Oh iya, langsung saya dipanggil ke depan sambil wah yang sambil nggak nyangka gitu Bu. Oh. Saya jalan ke depan ke atas panggung sambil melihat-lihat dibacakan nama saya itu menjadi momen sih yang paling nggak bisa dilupakan Oh gitu. gitu. Di depan panggung terus dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kami Infoin. Mari belajar bersama kami. Episode kali ini kita ingin belajar bersama dengan salah satu mahasiswa IAIN Ponorogo dengan prestasi yang luar biasa. Dia mengikuti perlombaan di Universitas Sumatera Utara dan mendapatkan juara 1 serta best paper. Mari kita sambut Mas Putra yang sangat luar biasa. Halo Mas Putra. Halo Bu. Boleh Ya. memperkenalkan diri Mas? Nama lengkapnya siapa? Jurusannya apa? Semester berapa? Oke, nama lengkap saya Muhammad Rizky Saputra dari jurusan Tadris Matematika. Semester? Semester 5 saat ini. Oh, semester Ya. 5. Dengar-dengar nih Mas, kemarin mendapatkan juara ya Mas? Ya, Apalagi juara juara 1 ya betul. di Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, sekaligus ya, mendapatkan gelar best paper. Gimana tuh Mas ceritanya? Jadi itu dulu ceritanya saya ikut-ikut lomba-lomba seperti biasa sih Bu. Kan memang minat saya itu di bagian esai ataupun karya tulis begitu. Nah untungnya waktu itu ada poster tentang lomba-lomba gitu dari Instagram saya dapat. Ternyata ini sedikit menarik minat karena sebelumnya juga sudah saya buat tentang ide-ide yang nyerempet sama temanya. Nah itu kebetulan saya sebelumnya itu nggak lihat itu dari Universitas Sumatera Utara. Oh, Tapi gitu. ya udah, yang penting ikut. Saya punya draft judul segini, ya cocok dengan temanya. Terus saya daftar. Waktu itu ikut gelombang 2. Nah, kemudian setelah gelombang 2 itu nunggu sekitar 1 bulan. Alhamdulillahnya itu waktu itu bertepatan dengan kegiatan magang. Jadi saya nggak nunggu pengumuman. Nah, tiba-tiba ada notif di HP saya. Selamat Anda lolos ke tahap finalis 7 finalis di Oh. Sumatera Utara. Oh gitu. Jadi itu Gitu. awalnya yang daftar banyak nih. Ya, yang daftar Daftar banyak. banyak. Terus setelah itu daftar, diseleksi, lalu 7 besar gitu. 7 Ya, besar betul. yang mempresentasikan langsung ke Universitas Sumatera Utara dan juga memperoleh juara 1 di tingkat nasional ya Mas ya. Ya, betul. Oh gitu. Kalau untuk best papernya itu gimana Mas? Kalau best papernya itu dari juri menilai karya tulis kita langsung. Jadi kan kita buat karya tulis. Nah, esai itu jadi langsung dinilai sama jurinya gitu. Oh, untuk proses penulisan karya tulis ilmiah nih kemarin, berarti ini kan sebelum lomba itu apakah memang nulis karena ada lomba tersebut atau memang sudah ada nih mungkin reng-rengannya gitu? Sebelumnya sudah ada gambaran kasarnya. Karena setiap waktu kan saya juga nulis tuh Bu. Iya. Ada lomba-lomba lain yang saya ikuti. Nah, dari lomba-lomba yang sebelumnya itu ada draft kasar. Iya. Terus datanglah ketemu sama lomba itu. Jadi sekalian dimatengkan karya tulis yang sudah ada gitu. Oh gitu, jadi memang karena suka hobi menulis gitu, Ya, hobi juga menulis. hobi suka bikin esai gitu, punya draft kasar, terus lihat-lihat di internet kok kayaknya ini cocok Ya, gitu, betul. jadi cuma ikut gitu, akhirnya ternyata kepilih menjadi 7 besar dan pergi ke Universitas Negeri Sumatera Utara gitu. Ya. Kalau proses penulisannya kemarin di Ponorogo itu sendiri, prosesnya nulis sendiri atau ada bimbingan dari dosen gitu Mas? Kalau di sini? Tentunya karena masih tingkat mahasiswa, jadi saya sendiri merasa perlu bimbingan ya Bu. Oh, gitu. Nah, bimbingannya itu di bawah bimbingan langsung dari dosen saya namanya Bu Zahra. Nah, itu beliau memang kompeten di bidang karya tulis juga. Beliau sangat-sangat ambis di dalam situ. Jadi untuk memilih beliau sebagai pembimbing itu tidak salah. Nah, kemudian pas pembuatan esai itu judulnya saya buat dari ide saya sendiri. Ya. Kemudian saya konsultasikan ke dosen pembimbing saya.
Nah, tapi itu judulnya belum sempurna katanya. Jadi kata Bu Zara, ini perlu dipoles sedikit mas, gini begini. Nah, gitu. jadi memang seperti itu sih Bu. Kalau membuat karya tulis, saya sendiri sangat perlu bimbingan. Jadi dari IAIN Ponorogo sendiri, apalagi dari dosen, mendukung penuh ya mas. Kalau mahasiswanya mau ikut lomba atau apa gitu, dibimbing, Iya, diberitahu gitu. Ya sangat didukung bos. Sangat didukung Iya. sekali. Lalu kemarin kan 7 besar itu, lalu kan pergi ke Universitas Sumatera Utara. Ya. Itu pengalaman apa sih yang kemarin, gimana itu, terus 7 besar itu di Sumatera Utara ngapain aja kemarin mas? Kemarin di Sumatera Utara itu banyak sih Bu. Yang pertama itu ada 3 hari. Iya. Ini cerita dari hari pertama dulu ya Bu. Hari pertama itu kita presentasi terlebih dahulu. Jadi kebetulan di sana itu finalisnya kurang lebih ada sekitar 20 orang, itu dari 2 kategori. Oh, 2 kategori, 2. Nah, kategori saya itu esai ada 7 orang. 7 orang finalis, terus dari KTI ada sekitar 9 finalis. Itu tim tapi Bu. Finalis tim. Nah, untuk esai sendiri pas presentasi itu saya alhamdulillahnya dapat presentasi terakhir. Oh gitu. Iya. Jadi ada presentasi pertama, 2, Iya. 3 sampai 7. Alhamdulillah saya yang terakhir. Jadi masih bisa sempat melihat itu, Bu. Oh, gimana gini yang lain presentasinya iya, gitu. caranya. Oh, ini pertanyaan juri gitu. Jadi secara nggak langsung sudah ada persiapan gitu loh, Bu. Nah, itu untuk hari pertama kurang lebih cuman presentasi sih, Bu. Hari pertama presentasi. Iya, hari pertama cuma presentasi itu, tapi nggak langsung diumumkan. Jadi kita harus lanjut ke hari kedua. Hari kedua itu ada seminar nasional. Itu diisi langsung oleh Bapak Kepala Dinas Energi Terbarukan di Sumatera Utara. Nah, itu seminar itu sama penghargaan. Penghargaan yang juara-juara. Jujur pas penghargaan itu saya nggak expect Bu kalau dapat kenapa? juara. Soalnya lawan-lawan saya itu kan dari universitas yang unggul-unggul semua Bu. Nah, gitu. Nah, terus ternyata pas pengumuman pertama itu ada best paper. Oh iya, sebelum best juara paper. 3. Itu langsung ada nama saya. Waduh, saya kaget itu. Oh, gitu. Wah, yang benar ya gitu. Terus teman saya yang di samping bilang, kan kalau orang Medan itu bilangnya bang ya, bukan mas. iya. Nah, teman saya itu bilang, wih, abang juara gitu. Oh iya, langsung saya dipanggil ke depan sambil nggak nyangka gitu. Saya jalan ke depan ke atas panggung sambil melihat-lihat, dibacakan nama saya itu jadi momen sih yang paling nggak bisa dilupakan. Gitu. Di depan panggung terus dibacakan juara best paper Muhammad Rizky Saputra dari IAIN Ponorogo. Nah, itu boom, meledak-ledak gitu. Saya jadi ikut sedih. Iya. Terus habis best paper juara 3 itu dari USU-nya, terus juara 2 dari Yogyakarta, terus juara 1 saya lagi. Dibacakan lagi. Wah, itu udah nggak karuan Bu. Udah mau terharu sekali waktu itu. Iya, karena kan Universitas Sumatera Utara itu kan bisa dibilang kan juga besar, ya, gitu, kampus yang besar. Ini ke tingkatnya juga nasional, yang ikut kampusnya juga besar-besar gitu, dan yang Ponorogo memperoleh juara 1 lagi gitu. Jadi kan kita juga ikut terharu sebenarnya Mas. Gitu. Ya, pasti. Sampai bisa juara 1 gitu. Kita ikut bangga lah gitu. Ya, kita ikut bangga karena dengan perjuangannya itu. Tapi kalau boleh tahu Mas, kan sudah mendapatkan juara 1. Perjuangannya itu, perlombaan yang diikuti itu apakah hanya ini atau sebelum-sebelumnya juga ikut? Sering ikut perlombaan-lombaan dan mungkin gagal berkali-kali gitu. Oke. Saya memulai terjun di lomba-lomba karya tulis itu di semester 3 awal Bu. Semester 3 awal sampai saat ini itu bisa dibilang tanpa putus saya ikut terus. Jadi kurang lebih anggap saja 2 bulan itu 1 lomba. 1 lomba. Iya, jadi udah sangat banyak sekali lomba yang diikuti gitu. Sudah sangat banyak. Terus jatuh bangun juga, gagal, terus akhirnya naik lagi, terus turun lagi, terus naik lagi. Nah, kebetulan yang juara pertama kali ikut
Ya. Dulu itu tahun 2023. Oh, tahun lalu. Ya, tahun lalu bersama teman saya Mega itu kami ikut lomba karya tulis ke Jakarta, Bu. Itu pertama kali di Universitas Negeri Jakarta. Itu temanya kebetulan linear sama pendidikan. Jadi kita menginovasi pembelajaran gitu. Alhamdulillahnya waktu itu pertama kali ikut dan modal nekat. Pokoknya modal PD kita membawakan inovasi yang benar-benar bermutu. Terus ke sana presentasi dan langsung dapat juara 2 di kategorinya. Terus kemudian habis itu langsung ikut lagi ke Universitas Malang. Universitas Malang Maulana Malik Ibrahim itu juga tentang inovasi pembelajaran. Nah, waktu itu kita online tapi Bu, nggak offline. Waktu itu alhamdulillah dapat juara 2 juga. Sendiri apa Itu kelompok? tim sama Mega juga. Terus habis itu ikut lagi nggak putus. Oh, ngikut lagi. Iya, ikut lagi nggak putus ke Universitas Airlangga. Tapi waktu itu esai internasional. Nah, internasional alhamdulillah itu waktu itu lolos finalis 7 besar. 7 besar. Tapi gagal di finalnya. Jadi cuma dapat finalis. Nah, setelah itu entah kenapa terjadi penurunan gitu, Bu. Kayak kurang pede jadinya ya, gitu. kayak kurang pede jadinya, kayak salah gitu, kayak merasa bersalah jadinya mempengaruhi performa. Terus kemudian ikut lagi ke ITS. Itu lomba yang kita agak keluar jalur juga sih, Bu. Waktu itu ambil di ranah anak-anak teknik. Jadi kayak kita masuk ke inovasi yang ke pertanian gitu, Bu. Nah, salahnya di situ juga kita malah nggak lolos ke babak penyisihannya. Kita nggak masuk finalis. Nah, dari situ udah hopeless, kayak kehilangan semangat. Jadinya menurun. Nah, akhirnya kayak ada semangat lagi dari dosen pembimbing itu disuruh untuk mengikuti, jangan patah semangat, akhirnya ikut lagi. Tapi suasananya itu udah beda, Bu. Ya, feel-nya kayak belum dapat lagi iya, gitu. Kayak feel-nya udah waduh, ini kayak takut gitu. Ini karena kemarin gimana? karena sering gagal karena gitu. Sering gagal dan akhirnya gagal lagi tuh, Bu. Nah, setelah itu di semester 4 itu udah dikurangi ikut lomba. Jadi yang awalnya 2 bulan sekali, ini kayak 5 bulan sekali baru ikut. Nah, ikut tapi masih gagal. Nah, kemarin bangkitnya itu kita ke Universitas Negeri Jakarta lagi, Bu, di tahun ini. Nah, itu masuk finalis 5 besar, tapi waktu itu kurang rezeki di bagian kita cuma dapat harapan 2. Nah, harapan 2 itu kan nggak masuk kategori juara ya, Bu. Iya. Nah, di situ kita menganggap hal itu kegagalan. Nah, mulai dari situ saya sama teman saya itu udah agak si Mega ini tadi. Iya, si Mega ini tadi udah agak beda pemikiran gitu, Bu. Udah waduh, udah kayak merasa nggak cocok. Akhirnya setelah itu nggak lanjut lagi bersama. Nah, habis itu saya ikut sendiri. Wah, ini nggak bisa nih kalau saya berhenti. Jadi saya ikut sendiri. Saya ikut sendiri yang lomba-lomba esai, tapi lomba-lomba esai kan agak sedikit mudah ya, Bu, yang nggak ada metodenya. Nah, itu saya 2 kali ikut. Yang pertama itu gagal. Nah, yang kedua itu ikut yang dari USU ini. Iya, USU ini alhamdulillah lolos finalis dan mendapatkan juara 1 plus best paper itu. Gitu. Jadi memang perjuangannya itu nggak hanya sekali ya, jatuh bangun berkali-kali. Targetnya 2 bulan sekali harus ikut lomba, akhirnya menurunkan target jadi 5 bulan sekali ikut lombanya gitu. Itu tetap semua dibimbing oleh Bu. Kalau dari awal sampai saat ini nggak semuanya, Bu. Jadi kurang lebih ada 3 dosen yang pembimbing. Oh, jadi beda-beda. Iya, beda-beda. Jadi tapi untuk yang terakhir ini memang sama Bu Zahra. Bu Zahra yang bimbing langsung gitu. Jadi diawali Bu Zahra, terus diakhiri sama Bu Zahra juga. Oh ya, diawali. Oh, yang Jakarta tadi yang juara 2 sama si Mega itu diawali dengan Bu Zahra. Terus ini sendiri sama Bu Zahra juga gitu. Bu Zahra juga. Karena kan kita tahu kabarnya
kabar tersebut terus mendapatkan juara 1 di USU, wah kita juga ikut bangga, apalagi ditambah best paper juga di tingkatnya nasional, jadi kita sama-sama ikut terharu lah gitu Mas Putra. Lalu mungkin ada nggak Mas tips triknya dari Mas Putra nih biar teman-teman yang lain yang di IAIN Ponorogo juga bisa memperoleh juara gitu. Apa sih ikut lomba terus dapat juara, itu tips triknya apa? Karena kan nggak hanya kali ini ya mendapatkan juara, tapi sebelum-sebelumnya juga gitu. Tapi mungkin ini yang juara 1 tingkat nasional, best paper pula gitu kan. Ini yang paling ya gimana ya, tingkatan paling tinggi lah gitu bisa dibilang. Ya alhamdulillah. Untuk tips and triknya kayaknya sebelum ke juaranya Ibu ya. Iya. Ini tips and trick untuk mengikuti lomba-lomba esai itu tentunya harus punya rasa kompetitif. Jadi dalam diri siswa, dalam diri kita itu harus punya rasa kompetitif. Mau ambis lah kalau kata anak-anak zaman sekarang itu ambis. Nah itu harus punya rasa ambis mau jadi nomor 1. Nah sehingga kita punya rasa untuk memuaskan rasa kompetitif kita itu. Otomatis kita mencari lingkungan yang kompetitif juga, teman kayak saya itu mencari dapat teman yang kompetitif juga kayak Mbak Mega itu. Nah jadi lingkungan, tips and triknya kita mencari lingkungan yang kompetitif, kemudian mencari dosen yang memang benar-benar bisa membimbing kita di ranah lomba-lomba karya tulis seperti itu. Nah itu menurut saya 2 hal dasar yang memang harus dimiliki dulu sih Bu. Lingkungan yang lingkungan yang kompetitif dan yang mau mendukung kita tentunya ya, untuk ikut-ikut lomba gitu. Lalu dosen pembimbing gitu kan, yang pastinya mengarahkan dan memberitahu, mungkin dari pengalaman dosennya itu kan lebih banyak gitu kan. Jadi betul. Harus sering tanya-tanya ke dosen gitu ya. Tapi di sini mendukung ya dosennya untuk ikut lomba-lomba gitu. Kalau dosen sangat-sangat mendukung Bu, karena mau gimana pun mereka kan juga pernah jadi mahasiswa Ibu ya. Pasti mereka punya hal-hal yang perasa kayak saya dulu jadi mahasiswa kurang ini, kurang ikut lomba-lomba, kurang aktif. Jadi dosen-dosen pembimbing itu menyarankan untuk kita tidak merasakan penyesalan di kemudian hari, kemudian disuruh ikut lomba dengan cara dosen pembimbing itu memfasilitasi kita gitu. Pastinya mendukung dengan cara memfasilitasi, terus membimbing gitu Bu. Iya, jadi memang syukurnya karena jurusannya tadi tadris matematika ya. Tadris matematika itu kan dibilang masih baru ya, masih. Iya Bu. Ini baru pertama. Ini angkatan pertama. Mas Putra merupakan angkatan pertama jurusan tadris matematika. Dan Mas Putra ikut lomba dan juga mendapatkan juara 1 tingkatnya nasional juga. Jadi sangat luar biasa Mas. Iya, alhamdulillah. Untuk teman-teman yang lain juga banyak Mas yang ikut lomba gitu. Dari teman-teman tadris IPA. Mohon maaf Mas. Dari tadris matematika. Kalau dari teman-teman yang lain, saya kayaknya baru melihat di angkatan saya Bu. Di angkatan 22 khususnya. Itu ada beberapa teman saya yang ikut lomba-lomba kayak lomba poster, terus lomba di luar akademik. Kemarin itu saya tahunya di lomba panjat tebing kalau nggak salah Bu. Nah tapi lebih banyak di ranah karya tulis itu. Nah untuk karya tulis sendiri baru saya dan Mega gitu. Kalau adik kelasnya masih jarang ya? Kalau adik kelas masih jarang. Iya. Nanti mungkin bisa diajak. Ya bisa. Biar bisa punya pengalaman yang baru, pengalamannya baru Mas kemarin di USU. Iya baru sekali. Enak nggak Mas? Wah, sangat menjadi pengalaman yang paling berkesan. Berkesan. Karena kan lomba keluar daerah itu kan udah keluar beberapa pulau kali. Itu. Tapi ini keluar pulau baru gitu. Sekali gitu. Oh ya, karena lombanya gratis apa bayar Mas? Alhamdulillah gratis dari kampus semua. Jadi ke
USU dibiayai oleh kampus gitu. Iya, ke USU dibiayai dari kampus. Jadi pengalamannya baru dan gratis pula. Gitu. Iya, itu pengalaman baru dan gratis. Nah, menurut saya itu benefit yang kita dapatkan kalau kita sering ikut lomba, terus apalagi kita masuk final. Nah, ya, jadi gitu. Jadi teman-teman jangan lupa ikuti jejak Mas Putra untuk ikut lomba biar dapat pengalaman yang baru, biar bisa jalan-jalan kemana-mana ya Mas ya. Ya, betul. Dan gratis pula dibiayai oleh kampus. Mungkin ke pengalamannya saat di Sumatera Utara kemarin itu ngapain aja? Oke. Hari kedua kan tadi sudah seminar sama penganugerahan ya Bu. Iya. Hari ketiganya itu dari pihak panitia menuntun kita untuk field trip. Kita mengunjungi tempat-tempat yang ada di Sumatera Utara. Jadi salah satunya adalah PT Inalum sama Danau Toba yang terkenal Sumatera Utara. Nah, di PT Inalum ini sesuai dengan yang organisasi yang mengadakan itu berbasis pembangkit listrik. Nah, jadi PT Inalum ini mengajarkan kita bagaimana menggunakan energi terbarukan. Nah, di sana itu pakai PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air. Nah, tapi pembangkit listriknya itu listrik yang dihasilkan tidak dijualkan ke masyarakat, Bu. Untuk Karena nggak dijualkan karena mungkin secara tersirat dari PLN ya Bu ya. Kan itu udah haknya PLN untuk menjual ke masyarakat. Jadi hasil listrik dari PLTA itu untuk pabrik Inalum sendiri. Berarti pabrik tersebut tidak menggunakan Dari listrik PLN, iya. gitu, tapi membikin pembangkit listrik sendiri Iya, membangkit yang listrik pastinya sendiri. lebih murah daripada harus beli ke PLN iya. gitu. Jadi itu pembangkit listriknya itu dari bendungan. Nah, bendungan itu dialirkan ke generatornya. Jadi kurang lebih setinggi 200 meter itu air dijatuhkan. Dia mengenai generator, terus turbinnya itu berputar menghasilkan listrik gitu. Nah, 2 meter. 200 meter. Oh, 200 meter. Ya, 200 meter. 200 meter sangat tinggi. Tinggi sekali sehingga Seperti air terjun berarti. ya air terjun sehingga tekanannya itu kenceng. Turbinnya bisa berputar kuat sehingga listriknya itu bisa menghasilkan kalau nggak salah berapa megawatt gitu, saya lupa. Cukup untuk memenuhi stok listrik di PT tersebut. Iya, cukup, kurang lebih cukup di hari-hari air yang tinggi. Karena biasanya bendungan itu airnya agak kurang. Sehingga kalau kemarin ke sana itu kata kuiturnya itu mengatakan kalau airnya kurang itu mereka bikin hujan buatan gitu. Hujan gitu. buatan sehingga volume airnya itu bisa meningkat. Tapi Dari garam. ya Hujan dari buatan. aram, ya dari hujan buatan. Tapi kemarin ada yang nanya dari teman-teman finalis itu ada yang nanya, Pak, ini kalau volume airnya itu kurang terus dibuat hujan buatan itu hujan buatannya apa nggak berbahaya kan gitu. Iya. Hujan buatan itu kan berarti pakai kimia-kimia kan Bu. Iya. Nah itu ditanya apakah berbahaya, terus Twitternya mengatakan iya ini berbahaya, tapi kita tidak melakukannya secara sering-sering gitu, nggak sesering itu sehingga masih bisa terkontrol. Karena kalau sering-sering bisa terjadi hujan asam juga berdampak ke lingkungan gitu. Takutnya kan karena kan pasti di sekitar PT tersebut gitu. Iya, masih banyak pohon dan satwa liar juga. Setelah itu pergi jalan-jalan ke Danau Toba. Yes. Jadi pagi sampai siangnya itu di PT Inalum kita belajar tentang pembangkit listrik tenaga air, terus sorenya setelah zuhur kita ke Danau Toba. Gitu. Danau Toba di dekat pinggir-pinggir pantai, terus kita pakai perahu untuk sekedar keliling sedikit. Karena kalau keliling semuanya bisa 1 hari 1 malam. Iya. Itu luas Danau Toba kayak lautan loh. Itu luas Luasnya? sekali. 6 kalinya ngebel kalau. Ngebel aja sangat luas, terus itu Iya. 6 kalinya. Oke. Kayak luas nggak habis-habis. Jadi dari dilihat tuh ujungnya dari sini ujung ke sana tuh nggak Iya, kelihatan. nggak kelihatan. Ya kayak cuma lihat pantai gitu. Iya, cuma kalau kan di tengah Danau Toba itu kan ada Pulau Samosir ya Bu. Oh iya, pulau. Nah, yang saya datangi itu di pantai di
di pinggir-pinggirnya salah satu Danau Toba, di pinggirnya salah satu Danau Toba, dan samosirnya itu kelihatan cuman seperempatnya. Oh, samosirnya aja cuma Iya, kelihatan seperempatnya. Jadi di sana kita naik perahu itu cuman ke ini satu spot wisata, ke Batu Gantung. Oh. Batu Gantung Danau Toba yang lumayan ada legendanya. Apa itu legendanya? Wah, legendanya. Kalau saya tanya orang Medan yang suku Batak, teman saya itu mengatakan kalau Batu Gantung itu perempuan dan anjing yang membatu gitu. Kan kenapa kok perempuan dan anjing? Ceritanya tuh gini. Perempuan itu dijodohkan. Oh, gitu. Dijodohkan padahal dia sudah punya pasangan. Nah, akhirnya dia menolak. Terus dia kabur ke tepi tebing. Terus dia terpeleset. Nah, dia menggantung di situ, Bu. Yeah. Sama ada peliharaannya, itu peliharaan anjing. Nah, akhirnya dia membatu di situ. Jadi kenapa ada anjingnya? Karena dia pelihara anjing dan anjingnya ikut. Karena pemiliknya kabur, anjingnya akhirnya ikut kabur gitu. Iya. Wah, setia sekali. Kenapa kok bisa anjing dan manusia? Iya, gitu. Jadi dari bentuk patung batunya itu juga mirip manusia dan anjing gitu. Oh, memang mirip. Ada fotonya kemarin. Sama kalau di Danau Toba itu sempat mampir ke rumah pengasingan Soekarno. Oh. Di zaman dulu itu kan Presiden Soekarno itu pernah diasingkan ke Sumatera. Nah, itu tepatnya di Danau Toba. Jadi di pinggiran Danau Toba gitu. Iya, di pinggiran rumahnya Danau Toba. Itu. Ada rumah di situ. Ada rumah pengasingan. Jadi datang ke rumah yang dulu dijadikan pengasingan oleh Bapak Soekarno gitu. Iya, di situ juga. Jadi pengalamannya sangat sungguh luar biasa ya yang didapatkan. Jadi buat teman-teman mungkin setelah dapat share nih dari Mas Putra, mungkin bisa menginspirasi dan juga teman-teman bisa ikut lomba-lomba lah, siapa tahu nanti ya ikut aja dulu gitu kan. Terus tapi ya juga dimatangkan, cari kalau bisa cari dosen pembimbing gitu ya Mas, yang benar-benar mau untuk membimbing kalian untuk ikut lomba gitu. Ya pastinya masih banyak dosen-dosen di luar sana yang mau membimbing. Oh gitu, jadi persiapkan apa kalian mau ikut lomba apa, lalu cari dosennya gitu ya Mas, tips triknya cari dosen yang mau gitu untuk membimbing kita, lalu kita ikut lomba. Nanti kalau misalnya masuk finalis, lumayan lah bisa jalan-jalan kemana gitu ya Mas ya. Lumayan. Khusus mahasiswa Tadris Matematika mungkin bisa menghubungi saya juga. Oh gitu, bisa nanti teman-teman yang Tadris Matematika bisa langsung nanti konsultasi dengan Mas Putra gimana aja untuk ikut lombanya nanti seperti apa, lalu cari dosen pembimbingnya gimana gitu. Jadi buat kalian jangan lupa ikut lomba, jangan lelah. Kalau sekali gagal nggak apa-apa, Mas Putra aja berkali-kali gagal baru bisa dapet juara 1 gitu. Jadi buat kalian jangan patah semangat, tetap kalian ikut lomba, tetap kalian asah diri kalian supaya bisa memperoleh juara. Mungkin itu tadi ngobrol ataupun inspirasi dari Mas Putra. Terima kasih Mas Putra, sungguh luar biasa, pengalamannya sungguh luar biasa ya Mas ya. Terima kasih kembali bisa men-share pengalaman juga, merupakan sesuatu yang saya sukai juga. Oh gitu ya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.